Halo Weekenders, kalau kalian main ke Jogja, jangan cuma berhenti di Malioboro atau Candi. Ada satu tempat istimewa yang menyimpan cerita panjang, di mana kicau burung bersahutan dan banyak hewan unik lainnya di situ. Ada juga beraneka warna tanaman hias dipamerkan. Ini tentang Pasar Pasti, Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta. Yuk kita telusuri bersama kisahnya. Menurut sumber yang saya pelajari, jauh sebelum disebut Pasti, pasar ini bernama Pasar Ngasem, berlokasi di kawasan Taman Sari dekat Keraton. Tapi lokasinya dahulu bukan pasar, melainkan danau buatan. Ya, di sanalah Sultan Hamengkubuwono II dulu sering bersantai, menatap keindahan keraton dari balik air yang jernih. Danau itu mengering seiring waktu, berubah jadi permukiman, lalu menjelma pasar burung sekitar tahun 1809. Burung bagi masyarakat Jawa bukan sekedar hobi, ia simbol kelengkapan hidup pria Jawa. Filosofi inilah yang membuat Pasar Ngasem jadi jantung budaya, tempat pria Jawa memenuhi ritual simbolis sekaligus merayakan kecintaan pada kicau merdu. Pelukis legendaris Majem Afandi dan putrinya Kartika Afandi kerap duduk di sudut pasar tahun 1970-an, mengabadikan riuh rendah kehidupan lewat goresan kuas. Bahkan, hampir semua mahasiswa Institut Seni Indonesia atau ISI pernah menjadikannya objek lukisan. Bukti betapa pasar ini bukan sekedar tempat jual beli, tapi galeri hidup yang menginspirasi. Tahun 2010 jadi titik balik besar. Pemerintah memindahkan Pasar Ngasem ke lokasi baru di Jalan Bantul, Dongkelan. Alasannya berlapis, kepadatan mengganggu kawasan Taman Sari, kebutuhan sanitasi lebih baik, dan ruang yang lebih luas untuk berkembang. Proses relokasi dirayakan dengan kirap budaya yang meriah. Pedagang berjalan beriringan, membawa burung dan perlengkapannya, seolah memindahkan bukan hanya barang, tapi juga memori dan ruh sebuah tempat. Nama barunya pasti Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, lebih dari sekedar singkatan. Ia penanda transformasi dari pasar burung tradisional jadi pusat biodiversitas yang merangkul lebih banyak kehidupan. Begitu masuk Pasti, kalian akan disambut orkestra alam paling memikat. Kicauan lovebird, jalak suren, atau murai batu bersahutan bak paduan suara. Tapi jangan salah, burung hanya salah satu aktor di sini. Jelajahi lebih dalam dan kalian akan temukan ular piton, iguana, kura-kura, atau sugar glider. Harganya bervariasi, dari seharga Rp25.000 sampai nuri langka yang mencapai jutaan rupiah. Dan ini yang bikin Pasti beda, ia juga surga bagi pecinta hijau. Deretan aglonema, monstera yang daunnya berlubang alami, bonsai mini, sampai sukulen. Pedagangnya tak cuma jualan, mereka guru botani dadakan. Dengan sabar mereka berbagi tips cara merawat tanaman. Tapi keunikan sebenarnya justru ada pada atmosfer yang tak tergantikan. Nuansa Jawa begitu kental, obrolan dalam bahasa Jawa halus, senyum ramah penjual yang mau bercerita soal jenis burung langka tahun 90-an, atau tawarnya saat tawar-menawar. Di sini kalian bukan cuma beli, tapi juga belajar dan terhubung. Buat yang tak berniat membeli, duduk di pinggir pasar sambil menikmati konser kicau burung adalah terapi gratis di tengah hiruk-pikuk kota. Nah, sebelum kalian berkunjung, simpan baik-baik tips ini. Pertama, datanglah pagi. Pukul 8 sampai 10 pagi, satwa masih aktif, suasana belum terlalu panas, dan pasar belum dipadati pengunjung. Kalian bisa leluasa ngobrol dengan pedagang atau memotret tanpa terganggu. Kedua, siapkan uang tunai dan keberanian menawar. Meski beberapa lapak terima pembayaran digital, sebagian besar masih mengandalkan cash, apalagi untuk tawar-menawar. Diskon 10 hingga 20% masih mungkin didapat, apalagi kalau beli lebih dari satu item. Ketiga, pakai sepatu nyaman dan bawa masker. Lantai pasar terkadang becek karena penyiraman tanaman atau kandang hewan. Sementara aroma khas pasar, campuran dedaunan, pakan burung, dan kotoran hewan bisa mengganggu yang sensitif. Keempat, jangan pegang hewan tanpa izin. Beberapa reptil atau burung bisa stres. Minta izin dulu ke penjual dan mereka biasanya dengan senang hati mengizinkan kalian berinteraksi, bahkan memberitahu cara memegang yang aman. Kelima, cari lapak yang ramai pembeli. Ini local wisdom paling jitu. Lapak yang dikerumuni biasanya punya barang kualitas atau harga bersahabat. Manfaatkan juga klinik hewan di dalam pasar untuk cek kesehatan hewan sebelum dibeli.
pasti lebih dari sekedar pasar. Ia ruang di mana sejarah dan modernitas berpelukan. Di sini kalian bisa merasakan denyut tradisi Jawa yang tetap hidup di tengah gempuran zaman. Dari burung perkutut yang dulu simbol status priai, sampai sugar glider yang kini jadi idola anak muda. Dari lukisan Avandi yang dulu terinspirasi pasar Ngasem, sampai tanaman hias kekinian yang diposting di Instagram. Bagi warga Jogja, pasti adalah memori yang berdenyut. Bagi traveler, ia oase pengalaman otentik yang jauh dari kemasan turis. Dan bagi kalian, para penonton, semoga kisah ini mengajak kalian tak cuma datang, tapi juga menyelami. Duduklah sebentar di warung kopi dekat pasar, cicipi gudeg hangat, dengarkan kicau burung besahutan, dan biarkan pasti bercerita lebih banyak pada kalian. Siapa tahu pulangnya bukan cuma oleh-oleh yang kalian bawa, tapi juga cerita baru untuk diceritakan kembali. Sekian dulu ya semuanya. Jika kalian ingin cerita ini semua orang tahu, silakan sebarkan dan jangan lupa like dan subscribe agar saya bersemangat untuk mengulas hidden gems lainnya. Salam sehat selalu. Dah.